Bismillahirrahmanirrahim. Hai adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Master Rumus Fisika bareng Kak Alfa. Oke, seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang listrik statis 1. Sekarang adalah pertemuan kedua tentang listrik statis. Oke, mari kita belajar. Nah, lanjutan dari materi di minggu lalu tentang listrik statis yang udah kakak jabarkan itu berupa tentang rumusnya. Tapi kakak belum kasih bagaimana soal-soal latihannya. Nah, kali ini kakak akan memaparkan kembali untuk konsep rumus dan penyelesaian di soal. Oke ya? Nah, di minggu lalu kita telah sepakati bahwa gaya Coulomb itu rumusnya adalah nilai gaya, berarti itu F ya. Jadi kakak tuliskan rumus kemarin itu adalah F sama dengan kakiku. Kakiku apa? Kakiku remuk, berarti Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Oke. Telah kakak tekankan di minggu lalu bahwasanya nilai F dengan Q itu sebanding, artinya kalau Q besar otomatis F-nya juga besar. Dan telah kakak tekankan bahwa nilai R dengan F itu berbanding terbalik. Artinya gimana? Kalau R-nya kecil, pastilah nilai F-nya berarti besar gitu ya. Nah, sekarang kita buat untuk pemahaman konsep. Bagaimana ini Kak? Artinya begini, kalau misalkan kakak buat soal yang kita tinjau adalah jari-jari atau jarak. F dengan R ini berbanding apa? Berbanding terbalik. Berarti persamaannya bagaimana itu Kak? F ini berbanding terbalik dengan R kuadrat super R kuadrat. Maka dari itu kalau misalkan dibuat perbandingan, nilai perbandingan antara F1 dan F2. Nah, kakak tuliskan nilai F1 dibagi dengan F2 ini sama dengan berbanding terbalik ya. Berarti R2 yang di atas D. Nah, R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Itulah perbandingannya. Oke. Kakak misalkan suatu soal ya. Soal latihan. Kakak tuliskan. Konsepnya seperti ini. Kakak buat ya. Soal latihan. Nah, misalkan ada dua muatan, kakak gambarkan saja ya. Nah, ada dua muatan. Misal ini adalah muatan 1. Kita anggap dia muatan positif. Oke, berarti muatan positif. Nah, didekatkan dengan muatan lain yang bermuatan berbeda. Berarti ini adalah nilai Q2 yang muatannya adalah berbeda. Berarti kakak anggap ini adalah negatif, ini adalah positif seperti itu ya. Apa yang terjadi di antara mereka, antara positif dengan negatif? Pastilah mereka akan saling tarik menarik. Iya, jadi kakak bikin ini interaksi yang terjadi adalah interaksi saling tarik menarik. Adakah interaksinya? Pasti ada. Sebesar berapa? Sebesar F. Nah, sebesar F. Dan jaraknya adalah sebesar R. Iya, jaraknya adalah sebesar R. Nah, kalau dibuat permisalan dengan perbandingan untuk menekankan rumus yang telah kakak kasih berikut. Nah, begini, jika keadaan awal nilai Q1 itu berupa muatan positif, kita anggap Q. Q2 berupa muatan negatif, kita anggap juga Q. Ternyata gaya yang terjadi ini adalah gayanya sebesar F dan jaraknya adalah sebesar R. Oke. Nah, sekarang jika jaraknya diperbesar menjadi 3 kali dari semula. Kalau R1-nya adalah R, sekarang R2-nya itu 3 kali dari R1. Berarti 3 kali R. Berapakah sekarang gaya yang terjadi? Makin besar atau makin kecil? Nah, yuk kita lihat. Perhatikan ya. Jadi tadi persoalannya adalah jika F1 di sini sebesar R, nilai R1-nya juga sebesar R, maka berapakah nilai F2-nya ya? Nilai F2 yang ditanya kita misalkanlah sebagai X. Ya, ini yang ditanya. Atau kakak bikin yang ditanya aja ya. Jadi kakak buat di sini tanda tanya. Jika R-nya sekarang berarti R2 dibuat 3 kali semula. Berarti semulanya adalah R ya.
3 kali R1 berarti di sini adalah 3R. Nah, berapa sekarang nilai F2? Oke, tinggal masukkan ke rumus yang telah kakak kasih. Nah, kita buat ya. Berarti F1 dibagi dengan F2 ini sama dengan R2 kuadrat ya, dibagi dengan R1 kuadrat. Sampai sini bisa? Bisa ya. Kenapa bisa begini, Kak? Karena perbandingannya adalah perbandingan terbalik. F dengan R berbanding terbalik. Nah, oke, tinggal dimasukkan. F1-nya berapa? F1-nya sebesar F. F2-nya yang ditanya. Kita misalkan sebesar X. Boleh ya? Nah, sama dengan R2. R2-nya berapa? 3 kali R. Maka kakak tuliskan di sini 3 kali R. Dan ingat, ini adalah kuadrat. Dua-duanya kuadrat ya, bukan hanya satu. Dibagi dengan R1. R1-nya berapa? R1-nya berupa R. Jadi kakak tuliskan di sini nilainya adalah R. Seperti ini. Cukup jelas kakak rasa? Sekarang kita kuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. Iya, R kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Sama ya. Kalau sama boleh kita tewaskan aja. Tewas ya. Nah, habis. Tapi 3-nya masih punya kuadrat. Berarti 3 kuadrat itu berapa? 9. Oke. Masuk lagi ke perhitungan. F dibagi dengan X sama dengan 9 dibagi dengan 1. Tinggal kita apain? Tinggal kita kali silang. Oke, berarti kalau kali silang F dikali 1, 9 dikali X. Berarti kakak tuliskan di sini 9X-nya sama dengan M. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah X. Kalau X yang ditanya, 9-nya pasti jadi penyebut. Maka X-nya sama dengan berapa? F dibagi dengan 9. Atau ini deh setara dengan 1/9F. Seperti itu. Bisa ya? Kalau ke soal perbandingan. Kak, ke soal perhitungan dong Kak. Boleh, kakak buat soal perhitungan ya. Soal latihan 2. Oke, kakak buat di sini soal latihan 2. Nih, soal latihan 2. Soal latihan 2-nya bagaimana? Kakak misalkan gambarannya adalah seperti berikut. Muatan satu didekatkan dengan muatan lainnya. Mereka adalah berlainan jenis. Dengan muatan satu ya, ini digambar, lalu kakak bikin ke soal. Jika dimisalkan nilai dari Q1 ini adalah sebesar 6 mikrokolom. Kenapa mikro Kak? Karena dia muatan sangat kecil. Oke. Dan nilai dari Q2 sebesar 4 mikrokolom. 4 mikrokolom. Jarak di antara Q1 dengan Q2 itu sebesar R. Yang nilainya kakak buat di sini sebesar 10 cm ya. 10 cm. Berapakah gaya yang terjadi? Berarti yang ditanya adalah F. Oke, ini F-nya. Jadi bagaimana ini Kak? Kalau F yang ditanya langsung aja. F kemarin kakak bilang ini adalah kakiku remuk. Berarti kaki R kuadrat. Bisa ya? Tinggal masuk. Oke, masuk Leko. K-nya berapa? K-nya 9 ya, ketetapan. 9 dikali 10 pangkat 9 untuk nilai K. Q1. Oke, terlebih dahulu kita ubah. Di pelajaran minggu lalu, kakak sudah tekankan kalau mikro itu setara dengan 10 minus 6. Berarti kakak tuliskan di sini 6 dikali 10 pangkat minus 6. Satunya adalah kolom. Oke. Di bawah berapa? 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, sekarang sentimeter. Standarnya kalau panjang itu adalah meter. Berarti harus kita ubah dong ya. 10 cm ke meter. Dari senti ke meter itu ada 100. Berarti kalau kita balikan 10 pangkat minus 2. Oke, kakak bikin 10 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Satuannya sekarang adalah meter. Bisa? Bisa ya? Dari mana itu Kak? Ini kan 10 cm. Centimeter ke meter berapa tangga? 2 tangga. Kalau dia naik ke atas otomatis dia apa? Dibagi ya. 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau dibagi 100 kakak ganti jadi perkalian kan? Berarti 10 dikali 10 pangkat minus 2.
Sebenarnya di sini kan ada 1 nih, Dek. Berarti kita tulis aja ya. Kita coret aja lah ya. Sa. Berarti di sini tinggal minus 1. Bisa ya sampai di sini. Oke, sekarang kita masukkan ke perhitungan. Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi berapa ini? Dibagi R kuadrat. R-nya tinggal tadi nilainya 10 pangkat minus 1 kuadrat. Ini jangan lupa, sensitif soalnya. Sampai di sini bisa? Bisa ya? Masuk lagi. Berarti kalau kakak kumpulkan, yang tunggal-tunggal itu dekatkan semua. Terus nanti kita masukkan kemarin nilainya adalah perpangkatannya, ya. Jadi kakak masukkan di sini nilainya adalah 9 ya. Dikali dengan 6, dikali dengan 4, dikali ya 10 pangkat 9, 10 pangkat 6 minus 6 berarti digabungkan minus 12 ya. Jadi kakak tuliskan 10 pangkat 9 dikurang 12. Iya, dibagilah ini Deku dengan 10 pangkat minus 2. Bisa ya? Nah, coba kita hitung. 9 dikali dengan 6 dikali dengan 4 dikali dengan 10 pangkat 9 dikurang 12 berapa? 9 dikurang 12 berapa? 9 dikurang 12 itu adalah nilainya minus 3 ya, minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Matikan tinggal 10 pangkat minus 1, tinggal perhitungannya yang kamu cari. Oke. Satuannya apa Kak? Satuannya adalah Newton, seperti itu. Bisa ya? Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang medan listrik. Nah, kakak bikin di sini materi berikutnya adalah medan listrik. Nah, medan listrik atau sering disebut sebagai kuat medan listrik. Medan listrik, simbolnya apa Kak? Simbolnya adalah E. Elektrik, gitu ya. Jadi simbolnya adalah E. Nah, medan listrik ini bagaimana Kak? Misal kalau sudah ada interaksi di antara dua muatan, mereka akan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Kalau didekatkan muatan yang lain, muatan lain ini akan terkena dampaknya. Atau karena dia didekatkan pada daerah yang masih mempunyai gaya, maka dia terkena imbas. Atau bahasa lainnya gimana ya? Kalau kakak ambil Medan, arti Medan itu adalah Sumatera Utara, bukan ya? Nah, Medan itu adalah daerah atau lokasi atau tempat gitu ya. Berarti medan listrik itu daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik. Iya, jadi kakak tulis di sini. Medan listrik adalah daerah. Nah, ini. Daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik. Yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau oleh gaya kolom gitu ya. Daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik. Nah, ini bagaimana? Berarti syarat utamanya harus ada gaya listrik di sini, atau kita sebut tadi sebagai gaya kolom. Nah, itu bagaimana ya Kak? Berarti kali kalau kita ambil kesimpulan, misal tadi di sini adalah sumber listriknya. Nah, ini adalah sumber listrik. Terjadi di sini gaya sebesar F, begitu. Nah, kemudian di sini kakak bikin ada suatu muatan. Anggaplah ini muatannya adalah muatan positif. Nah, ya, ini adalah muatan positif. Kemudian di sini nanti ada muatan uji. Nah, ada muatan uji. Karena dia dekat dengan gaya kolom, maka dia terkena gaya listrik. Maka ini disebut terkena medan listrik. Gitu ya. Nah, jadi rumusnya apa Kak? Dirumuskan E di sini sama dengan E sama dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Kalau tadi di sini lengkap Q1 Q2, di sini hanya satu Q. Berarti E sama dengan kaki remuk-remuk. Enggak ada punya lagi ya. Kaki remuk-remuk. Ini lagi adik yang disebut sebagai kuat medan listrik ya. E sama dengan kaki remuk-remuk. Nah, ini dari mana Kak? Asalnya Kak, kita perhatikan ya. Ini datangnya dari F.
dibagi dengan siapa? Dibagi dengan muatan uji. Ini disebut sebagai muatan ujinya. Nah, kalau tadi ini adalah Q1, ini adalah Q2, maka di sini penjabarannya adalah E sama dengan F, ya, kan harus ada gaya dulu. F dibagi dengan muatan uji, F dibagi dengan Q. Nah, dengan catatan, berarti di sini kalau kakak tuliskan penjabaran rumusnya, E adalah apa rumus F? Rumus F tadi adalah kakiku remuk-remuk. Nah ini ya, ini kakiku remuk-remuk rumus dari F. Ada Q lagi nih, dibagi dengan Q. Boleh aja ya Q besar atau kecil, yang penting itu adalah muatan. Boleh nggak kita matikan? 1. Boleh ya? Siapa yang mati? Q-nya. Oke, mati Q, mati Q. Maka tinggal di sini dia rumusnya kaki remuk-remuk. Kaki remuk-remuk. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buat untuk penjelasan dari E-nya ya. E-nya itu apa? E-nya ini adalah kuat medan listrik. Nah, ini kuat medan listrik. Nah, kalau kuat medan listrik satuannya berarti apa, Kak? Sesuai rumus. Tadi Kakak bilang rumusnya adalah F dibagi dengan Q. Berarti F ini apa? Newton. Q itu apa? Coulomb. Berarti Newton per Coulomb. Oke, satuannya adalah Newton per Coulomb. Atau kalau mau kamu buat menjadi perkalian nggak apa-apa, N dikali C minus 1. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Untuk K itu konstanta, untuk Q itu muatan, R itu adalah jarak. Di minggu lalu sudah kakak kasih keterangan ini, tapi tidak apa-apa, kakak tuliskan kembali ya. Q-nya ini adalah muatan. Kembali kakak ingatkan, muatan itu satuannya adalah Coulomb. R ini adalah jarak. Jarak itu satuannya apa? Satuannya adalah meter. Iya, seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana arah dari medan listrik. Arah dari medan listrik atau disebut sebagai arah gaya gerak listrik. Arah gaya gerak listrik. Nah, ini kakak bikin ya. Arah medan listrik. Nah, ini kakak buat arah medan listrik atau arah gaya ya, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik di medan. Nah, listrik di muatan, atau kita buat di sini arah medan. Itu namanya ya, arah medan. Oke. Sifatnya yang pertama adalah di muatan positif. Yang pertama untuk muatan negatif. Untuk muatan negatif. Negatif itu adalah si elektron. Sifatnya bagaimana? Kalau muatan negatif itu di arah medan listriknya itu selalu menuju, berarti ke dalam. Jadi kalau kakak buat di sini, ini adalah si negatif. Negatif itu sifatnya selalu masuk, gitu ya, masuk ya. Jadi kalau kakak bikin di sini ke dalam, ini masuk, ini juga masuk. Inilah dia garis gaya listriknya, ya, garis gaya listrik ya. Ini kakak bikin atau arah medan lah, arah gerak listrik di muatan. Nah, ini kakak buat ke dalam. Oke, di sini kakak buat ke dalam. Ini juga kakak bikin ke dalam. Ini kakak buat ke dalam. Semuanya menuju. Ini muatan negatif. Arah medan listrik ya. Kemudian kalau dia muatan positif, kakak tuliskan di sini kebalikannya ya. Kalau positif, muatan positif. Muatan positif. Kakak tuliskan di sini, iya, ini positif. Berarti kalau positif bagaimana? Positif itu kebalikan. Berarti kebalikan ini adalah keluar. Nah, ini keluar, ini juga 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 keluar. Nah, ini ya. Itulah dia untuk arah medan di muatan negatif dan muatan positif. Oke, sebentar ya. Jangan klik ya. Oke. Di sini garis gaya listrik, jadi garis gaya listrik. Oke, kakak perbaiki ya, garis gaya listrik. Nah, kakak buat garis gaya listrik. Garis gaya listrik di muatan negatif.
garis gaya listrik di muatan positif. Kak, bagaimana garis gaya listrik antar dua muatan? Misalkan mereka sama-sama positif atau mereka sama-sama negatif. Oke, kakak buat di sini garis gaya listrik pada garis gaya listrik antar dua muatan bisa dibaca tulisan kakak ya, antar dua muatan yang sejenis. Oke, yang sejenis boleh dia positif, boleh dia negatif, tapi ingat sifatnya. Sifat negatif itu ke dalam, sifat positif itu keluar. Itu aja yang harus kamu ingat. Berarti di sini kalau dia sejenis, kakak ambil muatannya adalah muatan negatif, ya. Muatannya adalah muatan negatif. Di sini juga pasti muatannya muatan negatif. Oke. Ini bagaimana kak untuk arah dari medannya atau garis gaya listriknya? Garis gaya listriknya tetap pada koridornya. Berarti kalau dia negatif, dia ke dalam atau keluar? Ke dalam. Oke, kakak bikin di sini ke dalam. Nah, ini ke dalam juga, ini ke dalam juga. Nah, 3 ya. Ini juga sama. 3 dulu. Nah, dalam, ini ke dalam, ini ke dalam. Nanti sering nih soalnya nih, soal di SMP. Berarti antara mereka bagaimana? Ini kan harusnya ke dalam, ini juga harus ke dalam. Berarti mereka ini harus saling tolak menolak. Ini kan ke dalam nih. Ah, ini ke dalam. Ini juga pasti ke dalam. Enggak temu mereka kan? Jadi ini bagaimana kak? Kalau misalkan kita buat garis gaya listrik yang baru, antara ini bagaimana? Ini ke dalam. Nah, ini ke dalam. Ini juga pasti ke dalam. Ini juga pasti ke dalam. Ini juga pasti ke dalam. Gitu. Ini ya masuk. Ini juga masuk. Ini juga pasti masuk. Berarti mereka ini saling tolak menolak. Tidak ada titik temu di antara mereka. Kalau mereka sejenis, tapi ingat walaupun sejenis, lihat sifatnya. Kalau misalkan dia yang positif bagaimana kak? Oke. Kalau dia yang positif berarti kakak bikin di sini proton ya. Ini muatan positif. Ini juga muatan positif. Oke. Positif sifatnya gimana? Keluar. Oke. Jadi kalau keluar kakak tuliskan sama persis. Keluar. Ini keluar. Ini juga pasti keluar. Ini keluar, dan keluar. Gitu ya. Berarti kalau ini keluar bagaimana? Ini keluar. Nah, ini keluar ya. Ini juga pasti keluar. Ini juga pasti keluar. Tidak ada titik temu di antara mereka nih. Nah, kalau begitu, misalkan nanti ini nilainya pasti keluar juga. Ini keluar, ini juga keluar, ini juga keluar. Ini juga keluar ya. Ini juga keluar. Ini juga nanti pasti endingnya ini keluar, ini juga keluar. Nah, enggak bertemu mereka. Begitu ya. Kak, kalau misalkan yang negatif dengan positif yang berlawanan jenis bagaimana? Baru akan tuliskan di sini ya. Garis. Oke, garis gaya listrik. Garis gaya listrik antar dua muatan. Oke. Berlainan jenis. Kalau berlainan jenis bagaimana? Kalau yang berlainan jenis kakak anggap di sini adalah muatan positif. Ini kakak anggap adalah muatan negatif. Antara positif dengan negatif pasti mereka akan saling tarik menarik. Kok bisa ya kak? Nah, seperti ini. Perhatikan ya. Sifatnya kan ini masuk, berarti ini masuk. Ini juga pasti masuk. Ini juga pasti masuk. Nah, dari positif kan keluar. Nah, dia masuk kemana? Masuk ke negatif. Cocok ya? Dari sini kan arahnya keluar. Dari sini arahnya pasti masuk. Nah, mereka ini saling tarik menarik. Oke, di sini kakak bikin masuk. Nih, keluar ya. Ini kakak bikin keluar. Di sini keluar. Ini keluar. Ini juga pasti keluar. Kalau kita bikin dalam bentuk tarik menarik. Ini sifatnya begini. Kalau lebih dari satu gayanya ya. Nah, ini masuk. Ini juga pasti masuk. Ini nanti kalau ada lagi yang keluar pasti di sini keluar. Ini juga pasti keluar. Ini keluar. Ini keluar. Kalau masih banyak gaya-gayanya, ya. Ini juga pasti masuk. Ini masuk. Ini juga pasti masuk dan ini juga masuk. Oke. Kakak rasa cukup jelas ya untuk latihan soal gaya kolomnya.
dan medan listriknya. Tapi yang perlu kakak tekankan di sini, kamu harus paham tentang garis gaya listriknya. Yang pasti positif itu keluar, yang negatif itu masuk. Dan mereka ini kalau didekatkan yang berlawanan jenis, maka mereka akan saling tarik menarik. Oke, kakak rasa demikianlah pertemuan kita untuk pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terus dukung kakak untuk memajukan channel ini dengan cara subscribe dan kasih kakak kritik di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.